Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan vlog Depri Saipullah. Kali ini kita membahas pertandingan semalam ya, antara Manchester United melawan Brentford. Hasilnya MU jadi bubuk, MU babak belur, kalah 0-4 dari Brentford yang musim lalu peringkat ke-13. Apa yang salah dengan permainan MU? Erik ten Hag mencoba membuat perubahan di pertandingan ini. Dia menjadikan Ronaldo sebagai starter, lalu dia menempatkan Christian Eriksen di lini tengah. Itu saja sebenarnya yang berubah, sedangkan pemain lain sama. Sedangkan Brentford tampil dengan formasi 5-3-2 yang seharusnya agak mengejutkan. Ini formasi bertahan ya, tapi faktanya lini tengah mereka malah lebih aktif dibandingkan MU dan mampu menyerang dengan baik. Permainan MU sangat-sangat buruk. Mereka sangat lemah saat ditekan. Gol pertama dari Jason Da Silva misalnya terjadi saat Ronaldo kehilangan bola. Da Silva melihat peluang untuk melepaskan tembakan dan ternyata De Gea tidak siap pada menit ke-18 sehingga terjadilah gol di menit ke-10 ya. Lalu ada gol kedua di menit 18 oleh Matthias Jensen. Ini lebih buruk lagi. Tak ada koordinasi. De Gea memberi umpan pendek kepada Christian Eriksen yang tidak menyangka ada Jensen di belakangnya yang merebut bola dan melepas tembakan. Gol. Skor 2-0. Gol ketiga mencuatkan pesimisme orang-orang terhadap back MU, Lisandro Martinez. Banyak pengamat yang bilang Martinez ini terlalu kecil buat jadi back tengah dengan tinggi 175 cm. Martinez tidak kuat untuk menghadapi gempuran pemain-pemain Liga Inggris yang mengandalkan fisik. Terbukti Gary Neville pun menyemprot keputusan Ten Hag untuk memainkan Lisandro Martinez di back tengah, padahal ada Rafael Varane ya untuk mengisi posisi ini. Gol ketiga ini terjadi saat bola tendangan sudut dan terjadi polemik di depan gawang MU, dan Ben Mee dengan mudah dia melakukan sendulan tepat di depan Lisandro Martinez yang tidak berdaya gitu. Tidak berdaya sama sekali menjaga Ben Mee dengan tubuh yang cukup besar. Dari situ terlihat sangat buruk ya permainan MU. Gol keempat lebih konyol. MU ingin bangkit, mereka menyerang ya semua. Ternyata mereka melupakan pertahanan mereka. Akibatnya apa? Satu umpan dari Ivan Toney untuk Bryan Mbeumo berbuah petaka. Pertahanan MU kocar-kacir mengejar Mbeumo. Tak bisa mengejar karena kosong. Mbeumo dengan cerdik melepas tembakan yang membuat skor menjadi 4-0. Ini semua salah siapa? Pemain pasti pantas disalahkan, tapi Ten Hag pun sebenarnya tidak belajar dari pertandingan pertama. Mengapa dia tidak mengubah komposisi tim? Mengapa dia tidak mencoba Rafael Varane sebagai starter? Lalu ada juga pemain-pemain lain yang lebih bagus untuk posisi lainnya, misalkan siapa? Aaron Wan-Bissaka atau Tyrell Malaysia yang rekrutan baru mereka diplot sebagai back kiri. Kenapa itu tidak dipakai? Saya pikir dalam drill latihan MU pasti sudah melatih kondisi-kondisi ini, tapi saat melawan Brentford tak kelihatan sama sekali. Seperti apa? Tim yang bodoh yang hilang akal gitu loh. Tim yang tidak punya pakem harus main seperti apa, tim yang tidak tahu harus berbuat apa
Padahal pasti Erik ten Hag memberitahu pemain apa yang harus dilakukan ya. Apa yang harus dilakukan pertandingan, dalam latihan dicoba. Tapi kenapa buyar gitu? Faktor mental sangat-sangat terlihat di pertandingan ini. Dua laga awal MU lawan tim yang semenjana, pekan depan mereka akan menghadapi Liverpool. Entah seperti apa lagi. Kekecewaan fans, harapan fans untuk Erik ten Hag seakan pudar ya. Saya pun sebagai bukan penggemar MU mulai kurang percaya ten Hag ini pelatih yang bagus gitu. Jadi terlihat bahwa pengalaman dia tidak cukup ya. Senior dia saja, Louis van Gaal terkapar gitu. Louis van Gaal sudah memperingatkan lebih baik tidak latih MU. Tapi ten Hag dengan percaya diri mengambil posisi itu. Dan apa yang terjadi? Dan betul saja kan? Bahkan dalam menurut statistik, ten Hag menjadi manajer pertama yang memberikan 2 kekalahan beruntun di laga awal Liga Inggris yang terburuk dalam 100 tahun. Melawan Liverpool pekan depan, terus ada lawan Southampton, ada Leicester City, dan Arsenal. Apa yang harus dilakukan MU? Saat ini mereka masih berharap tambahan pemain. Dan usai pertandingan pun Erik ten Hag mengaku, inilah mengapa saya bilang harus dapat pemain baru gitu. Tapi dia pun menyalahkan pemain kenapa tidak tampil lebih bagus dari penampilan lawan Brentford itu. Apakah Frenkie de Jong jadi solusi atau Arnaud Taufik yang digadang-gadang jadi striker baru atau bidikan-bidikan MU lainnya? Ini semua banyak hal yang harus diperbaiki oleh MU. Dan harus segera diperbaiki karena posisi mereka saat ini ada di posisi paling buncit alias peringkat ke-20 di klasemen Liga Inggris. Melihat pertandingan semalam, MU sepertinya memang sudah melakukan kesalahan sistematis ya dalam memulai musim ini. Dengan kondisi sebagai klub yang masih punya nama lah pasti ya, harusnya MU bisa merencanakan musim mereka dengan pelatih baru dengan baik. Karena itu saya pikir ada peran manajemen juga di balik kegagalan ini ya. Direktur sport Vice President Vice Chairman klub yang baru John Murtough sepertinya tidak melakukan kinerja dengan baik. Belum lagi keluarga Glazer sebagai pemilik yang selalu jadi bulan-bulanan fans MU. Bahkan kabarnya fans MU akan melakukan kosongkan Old Trafford. Apakah itu terjadi saat melawan Liverpool? Kita tunggu saja. Apapun itu, MU sudah melakukan sebuah kesalahan sistematis ya. Saat ini saja, kalau saya menjadi Erik ten Hag, saya mungkin tidak memainkan lagi David De Gea. Pemain ini, kiper Spanyol ini sudah terlalu lama di MU. Dia sudah refleks bagus, tapi kesalahan De Gea sangat banyak. Musim ini saja dia sudah kebobolan 6 gol di laga resmi. Yang jadi masalah yaitu kesalahan sistematis itu. MU tidak punya pelapis, yang ada Tom Heaton, kiper tua. Dan menurut saya bisa saja, coba saja Tom Heaton dimainkan. Dan yang paling parah, mengapa Dean Henderson yang lumayan masih muda, kiper Inggris juga,
malah dipinjamkan ke Nottingham Forest. Harusnya dia dipercaya lebih musim ini. Dalam wawancara sebelumnya, Dean Henderson sangat kecewa dengan MU. Dia bilang MU seperti kriminal karena membohongi dia. Musim lalu dia harusnya menjadi pemain inti. Dia terkena COVID, tapi setelah sembuh dari COVID, posisi dia ternyata tak berubah. David De Gea tetap pilihan pertama. Dan ya, teman-teman lihat sendiri hasilnya, MU ada di peringkat ke-6. Lalu pasti MU sekarang sangat merindukan Paul Pogba ya. Meskipun pemain Prancis ini dibekap cedera, tapi Pogba ini bisa jadi pengatur serangan gitu ya. Jadi bisa pemenahan bola, mengatur ritme. Hanya saja pemain ini cedera ya. Juventus pun tidak bisa memainkannya karena dia mengalami cedera jelang musim bergulir. Mengulang lagi ke belakang, banyak pemain yang harusnya bisa dipakai MU untuk jangka waktu lama tapi sudah pergi. Contohnya Angel Di Maria dulu 2014, atau Memphis Depay setelah 2018 ya, setelah Piala Dunia. Atau ada juga Ashley Young. MU sepertinya merindukan pemain-pemain ini. Pemain-pemain yang bisa memberi assist. Seperti permainan MU, kekuatan MU zaman dulu, permainan sayap yang bagus, oper-operan yang bagus. Erik ten Hag pun dalam pertandingan kemarin memang mencoba menerapkan itu, permainan ofensif. Tapi keseimbangan antara menyerang dan bertahan di MU sangat buruk gitu. Jadi apa yang harus dilakukan Erik ten Hag dalam waktu singkat ini? Kalau saya opini pribadi, ten Hag harus melakukan perubahan drastis gitu ya. Back Harry Maguire bagaimanapun, kenapa dia jadi kapten gitu loh. Saya pikir masih ada back lain, Lindelof bisa, Eric Bailly bisa, dan Rafael Varane bisa. Sedangkan Lisandro Martinez, lihat sendiri hasilnya bagaimana. Dia lebih baik ditempatkan sebagai fullback ya. Lebih baik menurut saya dengan postur yang biasa. Dia harus ditempatkan di posisi kiri ya. Kiri atau kanan mungkin ya. Karena Luke Shaw udah buruk. Ini harus perubahan drastis harus dilakukan gitu. Harus berani mengubah total formasi MU. Dalam sesi konferensi pers pun dia mengatakan setelah babak pertama dia ingin mengganti seluruh pemain, tapi tentu tidak bisa ya. Dan diharapkan seiring berjalannya waktu MU bisa memperbaiki ini agar tidak terus terpuruk dan malah mengerikan, harus degradasi musim depan. Saat ini peringkat mereka adalah posisi 20. Jadi selain menunggu pemain baru, Frankie De Jong atau Marco Arnautovic atau siapapun itu, MU harus memaksimalkan pemain yang ada. Erik ten Hag harus tahu kalau pemain buruk udah tampil buruk, kasih hukuman dengan tidak memainkannya. Biarkan pemain lain menjadi pengganti gitu ya. Saya pikir di sesi latihan pasti sudah ada gambaran itu, tapi ternyata di 2 pertandingan ini pemain-pemain yang jadi starter itu tampil buruk. Jadi di lawan Liverpool harus ada perubahan total ya. Ada perubahan drastis. Mungkin boleh disebut eksperimen lah. Ini sekaligus untuk menjadi hukuman buat pemain-pemain yang biasa starter agar memperbaiki diri mereka.
saya melihat hanya Christian Eriksen ya yang gak lumayan gitu ya. Walaupun dia melakukan kesalahan, tapi dia sebagai gelandang serang tahu kapan harus menyerang, kapan dia harus menembak. Itu peluang-peluang ini bisa dimanfaatkan oleh Eriksen. Walaupun seperti Roy Keane bilang, Eriksen ini, dia meragukan Eriksen bukan karena bagus, tapi ya seperti terlihat lawan Brentford tidak mampu main bertahan, tiba mampu bantu pertahanan MU. Karena yang jadi masalah itu sekarang itu pertahanan MU sangat buruk. Demikian teman-teman vlog bola kali ini. Subscribe dan terima kasih sudah menonton video ini, dan salam olahraga.